Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Suci Firdawalia dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 4B. Di sini saya akan sebelumnya itu saya telah mereview dari buku yang pertama, The History of Quranic Text and Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Baik, sebelumnya saya akan memaparkan hasil dari review saya, yaitu tentang penyusunan Al-Quran sebelum sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW. Menurut bahasa, Al-Quran adalah kalam atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ya, kalian sudah tahu lah apa arti dari Al-Quran. Tentunya itu adalah kitab suci yang petunjuk bagi umat manusia, umat muslim. Yang pertama itu adalah penyebaran tulis-menulis di Arabia. Teori yang berkembang luas di kalangan sarjana muslim bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang mayoritasnya buta aksara dan bodoh, sebagaimana lazimnya ditunjukkan dengan ungkapan jahiliyah, terlihat tidak mendapat dukungan dari temuan-temuan arkeologis dan bahkan tidak disokong oleh Al-Quran sendiri. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa suatu bentuk tulisan telah dikenal di Arabia selama berabad-abad sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Terdapat sejumlah prasasti dalam bahasa Arab Selatan yang bertanggal jauh sebelum era Kristen, sementara prasasti-prasasti yang ditemukan di daerah barat laut Arabia dalam abjad Nabatean, Lianik, dan Samudik berasal dari abad-abad sebelum kelahiran Nabi. Contoh paling awal untuk bahasa Arab klasik dan naskah-naskah berbahasa Arab adalah 3 sketsa kasar yang tertera pada tembok suatu kuil di Syria yang berasal dari abad ketiga. Prasasti yang lebih awal dari kehadiran Nabi memang belum ditemukan di sekitar Mekah. Namun, seperti ditunjukkan dalam bab 1, Mekah adalah suatu kota niaga yang sangat tergantung pada perniagaan untuk keberadaannya yang asasi. Dalam hubungan dagang yang tertatuk dengan daerah-daerah di mana tertulis-menulis telah menjadi tradisi para pedagang, Mekah tentunya memiliki mempelajari tradisi tersebut untuk kepentingan niaga dan kemudian menyebarkannya ketika kembali ke kampung halaman. Selanjutnya, pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Unit-unit wahyu yang diterima Muhammad pada faktanya dipelihara dari kemusnahan dengan 2 cara utama. Yang pertama, menyimpannya ke dalam dada manusia atau menghafalkannya. Dan yang kedua, merekamnya secara tertulis di atas berbagai jenis bahan untuk menulis. Jadi, ketika para sarjana muslim berbicara tentang Jam'ul Quran pada masa Nabi, maka yang dimaksudkan dengan ungkapan ini pada dasarnya adalah pengumpulan wahyu-wahyu yang diterima Nabi melalui kedua cara tersebut, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pada mulanya, bagian-bagian Al-Quran yang diwahyukan kepada Muhammad dipelihara dalam ingatan Nabi dan para sahabatnya. Tradisi hafalan yang kuat di kalangan masyarakat Arab telah memungkinkan terpeliharanya Al-Quran dalam cara semacam itu. Jadi, setelah menerima wahyu, Nabi sebagaimana diperintahkan Al-Quran, lalu menyampaikannya kepada para pengikutnya yang kemudian menghafalkannya. Pengumpulan di masa Nabi dan setelah wafatnya dalam sejumlah riwayat yang sampai kepada kita seperti telah diungkapkan di atas, disebutkan bahwa sejumlah sahabat telah mengumpulkan secara tertulis wahyu-wahyu ilahi dalam bentuk suhuf pada masa Nabi. Sekalipun istilah pengumpulan di sini sebagaimana telah disebutkan biasanya ditafsirkan sebagai penghafalan
ada sejumlah riwayat yang secara spesifik menyebutkan pengumpulan itu dilakukan secara tertulis atau merujuk pada penggunaan bahan-bahan untuk menulis dalam aktivitas. Ya sudah, begitulah adalah dalam bagian kedua itu pengumpulan Al-Quran, yang dimana di dalamnya itu terdapat pengumpulan pertama Al-Quran, beberapa mushaf pra-Utsmani, kodifikasi Utsman bin Affan, autentisitas dan integritas mushaf Utsmani. Baik, selebihnya mohon maaf apabila terdapat salah kata, karena di sini saya sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.